Apakah Big Bang awal dari segalanya? Pemahaman ini sudah menjadi pengetahuan umum karena Big Bang merupakan hasil dari konsep yang disusun berdasarkan metode ilmiah. Padahal jauh sebelum Big Bang terjadi, sudah ada alam yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Big Bang itu hanya awal alam materi, bukan awal eksistensi. Dan Al-Quran sudah memberi isyaratnya sejak 1400 tahun yang lalu. Sebagaimana Quran surat Al-Anbiya 30, bahwa langit dan bumi dahulunya menyatu, lalu kami pisahkan. Ini adalah deskripsi Big Bang dalam bahasa wahyu, yang termanifestasikan dari kata rotkon, pada ayat tersebut yang bermakna satu kesatuan. Ia bukan ruang, bukan planet. Bahkan di ayat lain juga tersirat, huwal awalu wal akhiru. Dia yang awal, yang sebelum adanya waktu. Pemirsa dimanapun berada, menarik mencermati pernyataan fisikawan Roger Penrose dan Stephen Hawking bahwa sebelum Big Bang adalah teritorial dari metafisika. Ini sebuah pernyataan yang sangat menarik karena hal ini ternyata sejalan dengan apa yang akan disampaikan Mbah Mun dalam perspektif tasawuf ilmiah eksakta, bahwa semesta sifatnya gradatif dan dimensional. Sebagaimana garis-garis biru ini, di alam tertinggi ini adalah alam maha metafisika, alam ketuhanan yang sifatnya laisa kamisli seun, yang tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi. Sehingga ini adalah alam maha metafisika. Dan semesta ini ternyata beroperasi dalam sistem gelombang. Dan gelombang tersebut sifatnya gradatif. Jadi secara sederhana termanifestasikan dalam 3 dimensi berikut. Yaitu pada dimensi kedua, ini adalah alam metafisika ultra, alam ruh atau alam cahaya. Dan disinilah malaikat dan iblis beroperasi, karena keduanya berasal dari cahaya atau panas. Dan kemudian ada alam di bawahnya lagi, yaitu alam metafisika infra, alam gelombang namun yang lebih kasar lagi. Alam ini bentuknya sebagaimana rasa atau kolbu dan syahwat. Dan ternyata perpaduan antara ruh, kolbu dan syahwat ini menghasilkan sebuah makhluk namanya jin. Dan jin inilah penghuni alam metafisika infra. Dahulu adalah seperti ini konstruksinya. Seperti ini makhluk-makhluk yang ada di semesta ini. Kemudian sebagaimana Quran surat Al-Baqarah ayat 30, karena hendak menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, inilah awal mula terjadinya Big Bang, yaitu sebuah transisi dari alam gelombang menuju alam materi melalui serangkaian peristiwa, dimulai dari inflasi atau pengembangan secara cepat, kemudian menghasilkan space, waktu, partikel, dan energi, dan akhirnya terbentuklah alam semesta raya ini. Inilah alam materi, alam yang bisa dipahami oleh akal rasional. Oleh karenanya, setelah peristiwa Big Bang, alam terbagi menjadi 4 dimensi sebagai berikut. Di alam tertinggi adalah alam maha mutlak, alam maha sadar, alam yang laisa kamisli syai'un, dan di bawahnya tetap tidak berubah. Di sini adalah alam ruh atau alam cahaya, dan di situ ada ruhani Rasul, sang utusannya, untuk melengkapi keberadaan
manusia yang ada di dunia ini. Rasulullah, utusannya atau biasa disebut dengan Nur Muhammad, diperlukan sebagai adaptor dimensional untuk mengadaptasi Tuhan di alam maha mutlak dengan manusia di alam materi. Dan selanjutnya setelah semesta raya ini tercipta, maka Tuhan menciptakan manusia. Dan menariknya, ternyata manusia adalah ciptaannya yang paling sempurna. Jika malaikat, rasul, iblis itu berasal dari alam ruh atau alam cahaya, dan kemudian jin, dia merupakan perpaduan antara ruh dengan kolbu dan syahwat. Ternyata manusia sangat lengkap. Dia merupakan perpaduan antara sesuatu yang materi, yaitu jasadnya, dengan yang abstrak, yang meliputi ruh, akal, kolbu, dan syahwat. Interaksi inilah yang menghasilkan manusia, sehingga manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna, karena seluruh komponen yang ada di semesta ini ada dalam diri manusia. Oleh karenanya, pasca Big Bang semesta raya ini dalam perspektif kesadaran terbagi menjadi 4 dimensi, yaitu dimensi yang paling bawah adalah alam bawah sadar. Di sini adalah alam jin, alam astral, alam imateri rendah, kemudian alam sadar, alam rasional, alam yang adaptif dengan panca indera kita, dengan pembaca virtual kita. Dan di atasnya lagi adalah alam atas sadar, alam kesadaran metafisika ultra, kesadaran rohani, dan yang tertinggi adalah alam maha sadar, alam yang laisa kamitslihi syai'un. Dan menariknya, manusia karena terdiri dari komponen-komponen yang lintas dimensional, dia bisa terjebak turun ke alam bawah sadar ketika dirinya dikuasai oleh kolbu dan syahwat. Dia bisa menjadi sadar ketika kesadarannya didominasi oleh akal rasionalnya, dan dia bisa menjadi atas sadar, kesadaran rohani, ketika ruh menjadi panglima dalam kesadaran dirinya. Demikian, semoga ini memperjelas pemahaman kita tentang bagaimana bahwa sesungguhnya Big Bang bukanlah awal dari segalanya. Pemirsa dimanapun berada, Big Bang bukanlah terciptanya segalanya, tetapi transisi dari alam gelombang ke alam materi. Kosmologi menyebut Big Bang terjadi 13,8 miliar tahun yang lalu, diawali dari fase inflasi. Semesta mengembang secara super speed dalam kecepatan tinggi, lalu muncullah ruang, muncullah space, dan dilanjutkan munculnya waktu. Dan kemudian muncullah partikel dalam bentuk quark dan lepton. Dan kemudian muncul energi gelap dan materi gelap. Dan tahukah Anda, alam materi dunia ini hanya bagian kecil dari alam semesta raya yang sifatnya gradatif atau dimensional. Ilmuwan belum berhasil menembus dimensi materi, ruang, dan waktu. Namun, tasawuf ilmiah eksakta mengurainya secara sederhana dan gamblang, sebagaimana peristiwa Mi'raj Nabi Muhammad yang menembus dimensi lapis demi lapis. Ikuti terus kajian Mbah Mun, pelaku tarekat Qadim, tarekat arwah yang tergabung dalam majelis zikir Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Demikian, mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang berkenan dalam penyampaian ini. Illahi anta maksudi waridho kamadlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.